Oke, selanjutnya diketahui bidang 4 beraturan TABC. Jika K titik tengah AB, berarti K ini ya, titik tengah AB, maka jarak K ke TC jika rusuk 10. Karena ini bidang 4 beraturan, berarti ini 10, ini 10, ini 10, semua 10. K ke TC sana. Kalau kita gambar dari sisi miringnya, ini TC, ini K. Oke, K. Nah, seperti itu ya. Anggaplah jarak K ke TC adalah KX. Seperti itu. Ini TK, ini CK. Oke, kita cari nilai-nilainya semua. TC, ini TC yang belakang berarti 10 ya. TC 10. Oke, ini nilainya 10 TC. TK. Untuk nyari TK, kita pakai segitiga ini. T, K, B. Kita tahu karena K adalah titik tengah dari AB, maka di sini 5. Di sini 5, TB-nya 10. Sehingga untuk mencari TK, TB kuadrat dikurangi KB kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 100 dikurangi 25, itu akar 75. Jadi ini akar 75. TK-nya berarti akar 75. Sekarang kita nyari CK. CK berarti di sini ya. Nah, kita pakai segitiga lagi. CKB. CB-nya 10, KB-nya 5. Berarti sama ya seperti ini. Sehingga CK itu sama seperti TK, yaitu akar 75. Ini akar 75. Bisa adik-adik pecah akar 75 itu 5 akar 3 atau dibiarkan seperti ini, tidak masalah. Oke, coba perhatikan. Ini akar 75, ini akar 75. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Coba kita berdirikan. K-nya kita taruh atas. K-nya taruh atas. Ini berarti T, ini berarti C. KT akar 75, CK akar 75, TC 10. Segitiga sama kaki ya. Yang ditanya adalah KX. Nah, sehingga untuk mencari KX, kita perlu segitiga yang ini, salah satu aja. Berarti XC-nya ini 5. Sehingga untuk mencari KX, itu akar dari KC kuadrat dikurangi XC kuadrat. KC-nya akar 75 dikuadratkan, XC-nya 5 kuadrat. Sehingga akar 75 kuadrat 75 dikurangi 25. Berarti 50. 50 itu 25 dikali 2 atau 5 akar 2. Sehingga soal ini K ke TC atau KX adalah 5 akar 2. Terima kasih. Mohon untuk melihat video-video berikutnya. Oke, kembali lagi dengan Romi Edu Privat. Jadi kita lanjutkan, ada soal dimensi 3 5 segi 4 TABCD. Kita bikin ya. Oke, kurang lebih seperti ini. TABCD. Rusuk alasnya 12. Ini karena beraturan berarti semua sama ya. Ini 12. Tingginya 8. Tingginya 8. Tinggi limas maksudnya. Ini O. Ini 8. Kemudian jarak O ke TBC. Nah, O ke TBC. Kita harus cari garis yang mewakili TBC, yaitu garis ini. Anggap ini TP. Gitu. Sehingga kita O ke TP itu adalah yang tegak lurus. Ini tegak lurus. Jadi seperti itu. Sehingga
kita dapat segitiga seperti yang kalian lihat di gambar ini. Saya perbesar TOP. O ke TP berarti ini OX gitu ya adik-adik. Jadi jarak O ke TBC adalah OX. Kita cari OP. OP berarti setengah dari ini, setengah dari AB ya. Jadi OP itu setengah dari AB. Berarti setengah dari 12, 6. TO 8. Sehingga untuk mencari TP, TO kuadrat tambah OP kuadrat, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, 64 tambah 36, 100, berarti 10. Jadi TO 10. Perhatikan di sini siku-siku. Sama seperti soal-soal video sebelumnya, kalau kita mendapatkan segitiga di mana ini ada 2 siku-siku, berarti kita pakai konsep luas segitiga 1, luas segitiga 2. Luas segitiga 1 yang tegak itu, jadi alasnya OP, tingginya TO. Yang kedua, alasnya yang ini alas ya. Ini alas tinggi, yang di sini alasnya ini, tingginya ini. Jadi alasnya TP, tingginya OX. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sehingga untuk mencari luas segitiga ini alas kali tinggi per 2. Ini juga alas kali tinggi per 2. Duanya kita coret. Alasnya di sini OP, tingginya TO. Yang di sini alasnya TP, tingginya OX. OP-nya senilai dengan 6, TO-nya 8, TP-nya 10, OX-nya yang kita cari. Sehingga 6 kali 8 per 10 OX-nya. Atau 48 dibagi 10, 4,8. Jadi jarak O dan TBC atau OX itu adalah 4,8. Jangan lupa like dan komentarnya. Jangan lupa subscribe juga untuk terus mengikuti video-video pembahasan berikutnya. Terima kasih. Kembali lagi dengan Edu Privat. Kita bahas lagi dimensi 3. Ada balok, panjangnya 12, lebarnya 4, tingginya 3. Ditanya jarak BC dan EH. Coba kita perhatikan BC dan EH. Ini BC ya, ini EH. Perhatikan, mereka adalah 2 garis yang sejajar. Oke, 2 garis yang sejajar. Ingat prinsip dari 2 garis sejajar. Misal saya tegakkan seperti ini, mereka itu jaraknya selalu sama, yaitu ini. Mau dari sini, mau dari sini, ini jaraknya selalu sama. Terus ke atas sana sama, ya kan? Mau ngadepnya gini, seperti soal itu kan ngadepnya seperti ini juga sama. Ini sama. Sehingga yang dimaksud jarak BC dengan EH adalah ya ini berarti EB bisa, ini bisa, HC juga bisa. Paham ya? Jadi kita pakai EB aja, sehingga siku-sikunya adalah, segitiga siku-sikunya adalah itu. Jadi E, A, B. AB-nya 12, EA-nya 3. Sehingga untuk mencari EB, EA kuadrat ditambah AB kuadrat. EA-nya berapa? EA-nya 3 kuadrat, AB-nya 12 kuadrat. Berarti 9 ditambah 1, 4, 4. Berarti 13, 5, 153. Jadi jawabannya adalah akar 153. Jarak BC dengan EH atau EB. Jadi seperti itu. Jangan lupa like dan komentarnya. Dan jangan lupa subscribe juga di YouTube channel kami untuk bisa mempelajari video-video yang lainnya. Terima kasih.
Lalu coba kita pecah ya, 153 coba kita bagi 9. 153 bagi 9 dapat 117. Nah, 9 kali 17, 9 keluar jadi 3 akar 17. Oke. Jadi jarak BC dengan EH adalah 3 akar 17 atau EB ya. Jadi EB itu jarak BC dengan EH. Nilainya adalah 3 akar 17. Oke, jangan lupa like dan komentarnya, masukannya juga. Jangan lupa subscribe juga di YouTube channel kami sehingga kalian bisa mempelajari video pembahasan lainnya. Terima kasih. Kita lanjutkan bersama kami Edu Privat. Kita akan membahas dimensi 3 kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12. Di panjang rusuknya 12. Titik P adalah perpotongan garis ACBD. ACBD. Berarti ini adalah titik P. P ke AFH. AFH ini ya. AFH. Oke. Berarti yang dimaksud P ke AFH yaitu bidang. Berarti tepat di sini ya. Coba ini ada garis. Nah, jadi seperti itu. Ini pas tegak lurus. Jadi kita buat bikin A ini adalah O seperti itu. Jadi P ke AFH adalah PX. Jadi kita dapat A P O. Jadi P ke AFH kita cari garis yang mewakili bidang yaitu garis AO. P ke AFH artinya PKAO. PKAO berarti ini PX seperti itu. Kita cari panjang AP. Panjang AP itu setengah dari AC. Berarti setengah dari 12 akar 2. 6 akar 2. Kemudian OP. OP itu sejajar dengan CG, FB dan seterusnya ya. Jadi OP itu 12. AO. Nah, untuk nyari AO kita pakai Pitagoras. AO. AO berarti AP kuadrat ditambah OP kuadrat. 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti 36 kali 2 144. 72 ditambah 144. Berapa ini? 6, 11, 216. 216. Jadi AO ini akar dari 216. Nah, kalau ada soal seperti itu, kita lihat APO ini juga siku-siku. Ya, ini berarti siku-siku juga. Jadi kalau kita menemukan dua segitiga siku-siku seperti ini juga siku-siku, ini juga siku-siku, maka kita selesaikan dengan luas. Jadi kita selesaikan dengan cara luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Luas segitiga 1 kita pakai alasnya yang ini, tingginya yang ini. Jadi kalau kita gambar alasnya ini, tingginya ini. Jadi yang jadi alas AP, tingginya PO. Ini alas, ini tinggi. Kemudian yang segitiga yang kedua kita pakai alasnya yang ini. Ini alas, ini tinggi. Jadi alasnya ini AO, tingginya PX. Seperti itu. Sehingga kalau kita nyari panjang luas segitiga yang ini, alas dikali tinggi per 2. Gitu ya. Yang ini juga sama, alas dikali tinggi per 2. Kita coret 2-nya. Sehingga alasnya ini adalah AP, tingginya PO,
Kemudian yang di sini alasnya adalah AO, tingginya PX yang kita cari. Kita tahu AO ini akar 216 ini adalah 6 akar 6 ya. 6 akar 6. AP-nya berapa? AP 6 akar 2, PO-nya 12, AO-nya 6 akar 6, PX. Sehingga untuk mencari PX, 6 akar 2 kali 12 per 6 akar 6. Ini kita coret, sehingga dapat ini coret dapat akar 3 ya. Jadi 12 per akar 3. Ini kita rasionalkan, dikali akar 3, jadinya 12 per 3 akar 3. Sehingga ini 4 akar 3. Jadi jarak P ke AFH atau PX ini adalah 4 akar 3. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih. Oke adik-adik, kita kembali lagi dengan edu privat. Ini ada soal kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4. Titik K terletak di tengah AE. Ini K-nya. Kemudian ditanya jarak K ke BD. K ke BD. Nah, ini adalah titik ke garis. Coba kita gambar dua dimensinya. Ini K, ini BD. Ingat, jarak titik ke garis itu adalah yang tegak lurus. Ini, anggaplah ini KX. Itu ya. Jadi bukan KD, bukan ini. Yang dimaksud jarak K ke BD, tapi yang dimaksud jarak K ke BD adalah yang tegak lurus. Yang ini bukan. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi setelah kita tahu yang dimaksud jarak K ke BD, maka kita akan dapat seperti ini. Jadi K ke BD adalah ini. Nah, yang tegak lurus. Nah, seperti itu. Kemudian kita perlu nyari segitiganya. Kita pakai segitiga ini kan bisa. Nah, ini kan tegak lurus. Oke, berarti kita dapat yaitu K A X. Nah, X ini posisinya pas di tengah-tengah ini. X. Berarti AX itu setengah AC. AC diagonal sisi, panjang rusuknya 4. Berarti setengah dari 4 akar 2. 2 akar 2. Nah, untuk panjang KA itu setengah dari 4, yaitu 2. Sehingga untuk mencari KX, KA kuadrat ditambah AX kuadrat. KA-nya 2 kuadrat, AX-nya 2 akar 2 kuadrat. Berarti 4 ditambah 4 kali 2. 4 tambah 8, akar 12. Akar 12, 2 akar 3. Jadi seperti itu. Jangan lupa like dan komen ya. Dan subscribe juga channel kita di YouTube. Terima kasih. Oke, selanjutnya latihan dimensi 3 ada limas beraturan TABCD dengan AB 3 akar 2. Karena beraturan berarti ini 3 akar 2, ini juga ya 3 akar 2, begitu seterusnya. TA 6. Kalau TA 6 berarti TB 6, TC 6, TD juga 6. Kemudian ditanya jarak titik B ke garis TD. Jarak titik B ini ya ke garis TD. Nah, siku-sikunya di sini. Garis TD. Jadi kalau kita gambar TD, garis B-nya di sini. Nah, ini kan kalau kita tarik garis ini berarti, dan garis TB-nya adalah ini. Ya kan? Ini adalah garis B. Jadi B ke TD yang dimaksud adalah ini. Yang siku-siku yaitu BX.
TD, TD-nya sama seperti TA yaitu 6. TB-nya sama juga seperti A, 6. BD. Nah, kalau BD kita cari BD dengan menggunakan segitiga yang ini. Nah, yaitu D, A, B. AB-nya 3 akar 2, DA-nya 3 akar 2. Sehingga untuk mencari BD, AD kuadrat ditambah AB kuadrat. AD-nya 3 akar 2 kuadrat, AB-nya 3 akar 2 kuadrat. Sehingga ini 9 kali 2, 18. Ini juga 18, akar dari 36, 6. Ternyata BD 6. Kesimpulannya ini adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, kita tahu total sudut segitiga itu 180 ya. Jadi kalau segitiga sama sisi berarti ini 60, ini 60, ini 60. Sehingga kita akan dapatkan ini segitiga yang ini. Kita gambar BXD. BX yang kita cari, XD-nya belum diketahui ya. Kita tahu sudut D ini adalah 60, BD-nya 6. Oke. Ini siku-siku, berarti ini siku-sikus. Nah, karena kita dapat segitiga seperti ini, kita gunakan aja aturan sinus. Aturan sinus bunyinya panjang BD itu sebanding dengan sudut depannya, yaitu sudut X. Panjang BD sebanding dengan sinus sudut depannya. BX yang kita cari sebanding dengan sudut depannya. Sinus sudut depannya berarti sinus sudut D. Nah, sinus sudut D ya. Jadi aturan sinus BD sebanding dengan sinus sudut depannya yaitu sudut X. BX sebanding dengan sinus sudut depannya yaitu sinus 60, berarti sinus sudut D. BD-nya 6, sinus sudut X berapa? Sin 90. BX-nya yang kita cari sinus sudut D, sudut D-nya 60, sin 60. Sehingga 6 sin 90 berapa? Sin 90 1 ya. BX sin 60 setengah akar 3. Sehingga BX kali silang 6 dikali setengah akar 3. Coret dapat 3, berarti 3 akar 3. Sehingga BX atau jarak titik B ke TD adalah 3 akar 3. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan Edu Privat. Ini ada soal dimensi 3 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6. Rusuknya 6. Titik P di tengah-tengah rusuk CG. Titik P tengah-tengah rusuk CG. Tentukan jarak E ke P. Ini P ya. E ke P. Ingat, kalau jarak titik ke titik berarti harus cari segitiga siku-sikunya. Berarti kita tarik aja. Ini P1 gitu, ini P2. Nah, dapatlah segitiga siku-sikunya. Jadi untuk mencari EP itu EP2 kuadrat ditambah P1 P2 kuadrat. Sekarang nyari P1 P2 sama enggak seperti AC? Sama ya. Jadi P1 P2 itu senilai dengan AC. AC adalah diagonal sisi, sehingga 6 akar 2. Sehingga ini EP2 itu setengah dari 6, berarti 3. 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat, berarti 9 ditambah 36 kali 2. 9 ditambah 72 berarti 81, berarti 9
cm. Oke, next di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.